Andi, seorang pemancing yang senang mencari ketenangan di alam, memutuskan untuk mencoba rawa terpencil di pinggir desa. Kabarnya, rawa itu penuh dengan ikan besar, meski ada cerita bahwa tempat itu angker. Tapi, Andi tak terlalu percaya pada cerita mistis. Baginya, malam hanya memberi kesempatan untuk mendapatkan tangkapan besar. Malam itu, angin berhembus pelan dan kabut mulai menyelimuti permukaan rawa. Suara-suara alam seperti gemericik air dan suara jangkrik menemani Andi dalam keheningan. Dia melemparkan kailnya dan menunggu dengan tenang, berharap ikan segera menyambar umpannya. Setelah beberapa lama, senar pancingnya tiba-tiba terasa berat. Andi tersenyum, berpikir ikan besar telah terperangkap. Namun, saat dia menarik dengan sekuat tenaga, yang muncul dari dalam air membuatnya terkejut. Sebuah kain putih, basah oleh lumpur, perlahan muncul ke permukaan. Wajah pucat dengan mata tertutup oleh kain kapan mengambang di atas air. Pocong itu menatapnya dengan sunyi, namun kehadirannya begitu mengerikan. Andi berteriak dan mundur ketakutan. Dia segera mencoba melarikan diri, namun kakinya terasa berat, seperti ada yang menahan. Di saat yang sama, terdengar tawa melengking dari balik pepohonan. Dia menoleh dan melihat sosok perempuan berambut panjang dengan wajah penuh kebencian dan mata merah menyala. Gaun putihnya yang lusuh mengambang saat dia melayang mendekat. Kuntilanak itu tertawa semakin keras, mengerikan, seperti mempermainkan Andi. Dengan sisa tenaga, Andi berhasil melepaskan diri dan lari terbirit-birit, tak lagi peduli pada alat pancingnya yang tertinggal. Napasnya terengah-engah hingga ia tiba di rumah. Saat pintu terbuka, tubuhnya langsung terasa lemas dan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Sesampainya di rumah, Andi mulai merasa aneh. Tubuhnya demam, tinggi, dan matanya tak bisa berhenti melihat bayangan pocong dan kuntilanak yang terus mengintai di sudut-sudut ruangan. Setiap malam, mimpi buruk datang menghantuinya. Terkadang, dia bisa mendengar tawa melengking kuntilanak di luar jendela, meski seluruh keluarganya tak mendengar apa-apa. Merasa semakin parah, keluarga Andi memanggil seorang dukun terkenal di desa mereka. Dukun itu datang dengan membawa sesajen dan melakukan ritual pembersihan. Saat dia mulai membaca mantra, tiba-tiba suara tawa melengking terdengar dari dalam rumah. Pocong dan kuntilanak yang selama ini menghantui Andi mulai menunjukkan diri di hadapan sang dukun. Ini adalah gangguan dari roh penunggu rawa. Mereka marah karena Andi telah mengusik wilayahnya, ucap sang dukun dengan tenang. Ritual pun dilanjutkan. Sang dukun membakar dupa dan membaca doa-doa kuat untuk mengusir makhluk tersebut. Pocong dan kuntilanak itu mulai memudar perlahan, hingga akhirnya hilang sepenuhnya. Namun, dukun itu memberi peringatan. Andi tidak boleh kembali ke rawa itu. Jika dia melanggar, gangguan tersebut akan lebih mengerikan dan permanen.
Setelah beberapa hari, kondisi Andi berangsur membaik. Namun sejak kejadian itu, dia tak pernah lagi memancing di rawa, dan suara tawa mengerikan itu terus terngiang di benaknya, seolah memberi tanda bahwa mereka akan selalu mengawasi dari kejauhan.